Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga nikmat hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman lainnya yang berbahagia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional pada mata kuliah pelajaran kewarganegaraan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani dan juga kepada Wakil Rektor bidang akademik Bu Profesor Dr. Aulani Am. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Profesor Dr. Andes Gugus Irianto. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Andes Abdul Hakim dan Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada Kaprodi S1 Administrasi Bisnis Ibu Nila Firdausi Nuzula. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Andes, Bapak Andi Fefta Wijaya. Dan yang terakhir, pada Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Berikut biodata dari Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan landasan ketahanan nasional, kedua adalah konsepsi dan hakikat ketahanan nasional, ketiga asas-asas dan sifat ketahanan nasional, dan pada yang terakhir adalah pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah kelompok kami beserta anggota-anggotanya. Yang pertama adalah Novia Citra dari Telogosari Sempu Boywangi. Kemudian yang kedua adalah Safira Salsabila dari Dau Malang. Ketiga ada saya sendiri, Askaradi dari Bekasi. Dan keempat ada Heni Desi dari Malang. Kelima ada Dewi Cantika dari Duren Malang. Dan yang keenam adalah Wenceslaus Evander dari Bekasi. Dan yang terakhir ada Baby Alena dari Sidoarjo. Jadi pada kali ini kami akan memaparkan dalam berbagai daftar isi. Jadi pada bab 1 pendahuluan latar belakang akan kami paparkan di slide ke-16. Identifikasi masalah beserta rumusan masalah dan tujuannya ada di slide 17 dan manfaatnya ada di slide 18. Untuk bab 2 sendiri, dasar hukum ada di slide 19, tinjauan empiris di slide 20, dan tinjauan teoritis ada di slide 21. Untuk hasil dan pembahasan akan kami paparkan pada slide 22, dan untuk kesimpulan dan saran akan kami paparkan di slide terakhir, yaitu slide 29 dan 30. Untuk latar belakangnya, ketahanan nasional adalah kondisi di mana semua aspek dalam suatu negara siap menghadapi berbagai ancaman dan hambatan yang datang baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang berupa ideologi, peradaban, peperangan, dan ancaman lainnya yang mampu menggoyahkan negara tersebut. Seperti pada saat ini kita tengah menghadapi ancaman di bidang biologi. Strategi yang baik yang bisa diterapkan di Indonesia adalah geostrategi. Geostrategi sendiri berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi adalah suatu ruang lingkup atau tempat, sedangkan strategi adalah cara atau taktik untuk menghadapi sesuatu. Jadi geografi adalah suatu taktik untuk menghadapi suatu ancaman yang berlandaskan pada bentuk permukaan negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Perannya sendiri yang pertama adalah menjaga keutuhan dan melindungi Indonesia dari berbagai macam ancaman. Dan yang kedua, membantu pembangunan nasional karena memerlukan perencanaan dan tata letak yang baik dan strategis. Contohnya adalah pembangunan jalan tol.
Berikutnya, untuk identifikasi masalah, warga negara yang kurang peduli dan kurang memiliki pemahaman tentang ketahanan nasional dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk rumusan masalahnya sendiri, apa pengertian dan landasan ketahanan nasional Indonesia, apa konsep dan hakikat ketahanan nasional yang diterapkan oleh Indonesia, apa saja sifat dan asas ketahanan nasional Indonesia, serta bagaimana cara mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tujuan kami adalah untuk mengetahui pengertian dan landasan ketahanan nasional, untuk mengetahui konsep dan hakikat ketahanan nasional Indonesia, untuk mengetahui sifat dan asas ketahanan nasional, serta untuk mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dan landasan ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, mengetahui konsep dan hakikat ketahanan nasional Indonesia. Yang ketiga, memahami sifat dan asas dari ketahanan nasional Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih yang melandasi tentang ketahanan negara dan pertahanan nasional ini? Yang pertama, itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bab 12, pasal 30, butir 1 dan 2 tentang pertahanan negara. Yang kedua, ada UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang ketiga, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 2010 tentang kebijakan umum pertahanan negara periode tahun 2010 sampai 2014. Yang keempat, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara periode tahun 2020 sampai 2024. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang sistem kesehatan pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, tinjauan empiris. Penelitian terhadap ketahanan nasional yang dilakukan Danang Rizkyarto tahun 2017 mengenai kebijakan dan strategi pembangunan hukum dalam memperkuat ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, bahwa kebijakan serta pembangunan hukum belum optimal dalam menciptakan ketahanan nasional di Indonesia. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lutfi Amalia tahun 2018 yaitu mengenai ketahanan keluarga milenial sebagai fondasi ketahanan nasional yang dinilai cukup kuat karena berada pada kisaran 67% antara 88,6%. Hal ini dikarenakan keluarga generasi milenial masih menjalankan nilai dan fungsi keluarga yang memiliki indikator ketahanan keluarga. Tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional menurut para ahli. Ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan menurut Suharto Haryo-Sudarmo. Yang kedua ada pengertian geostrategi. Jadi definisi geostrategi menurut Lim Jo-check digunakan dalam kerangka regional yang lebih terbatas, di mana secara ringkas faktor geografis berinteraksi untuk mempengaruhi atau memberi keuntungan bagi salah satu lawan, atau campur tangan untuk memodifikasi perencanaan strategi jadi supaya politik dan militer. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode ketahanan nasional, termasuk kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui metode kesejahteraan dan keamanan. Untuk kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kapasitas bangsa dalam mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi kemakmuran yang adil dan merata, rohania dan jasmania. Untuk keamanan merupakan kemampuan bangsa dan negara untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Hakikat ketahanan nasional adalah mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan nasional secara seimbang, serasi, dan selaras.
Model Alfred Thayer-Mahan menjelaskan tentang konsepsi dasar ketahanan nasional sebagai kekuatan nasional suatu bangsa yang dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Letak geografi, bentuk kata wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, yang terakhir sifat pemerintahan. Yang selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Jadi yang pertama ada mandiri, jadi percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada dinamis, artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Yang selanjutnya ada berwibawa. Jadi keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Dan yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Jadi saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa, sehingga tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi, serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, selarasi, dan seimbang. Yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung sikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada aspek alamiah. Aspek alamiah terdiri dari letak geografis, kekayaan alam, keadaan, dan kemampuan penduduk. Pertama, letak geografis, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan, maka karakteristik setiap pulau memiliki ciri khas tersendiri. Letak geografis terdiri dari dua, yaitu geopolitik. Politik yang tidak lepas dari pengaruh letak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Yang kedua, geostrategi, yaitu pelaksanaan dari geopolitik yang memiliki arti yaitu kebijaksanaan dalam menentukan sarana-sarana dan cara penggunaannya untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Yang kedua ada kekayaan alam, yaitu pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan secara berkesinambungan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya untuk pembangunan nasional yang akan datang. Yang terakhir ada keadaan dan kemampuan penduduk. Dipengaruhi oleh kondisi kependudukan, jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas yang dapat mendukung pembangunan. Selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dari aspek sosial. Aspek sosial ini dibagi menjadi 5. Ada aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Untuk yang pertama, aspek ideologi, yang bisa diartikan sebagai dasar atau pemberi arah dan tujuan dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa. Dan mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideologi dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, rorongan, hambatan, dan juga gangguan. Untuk aspek politik dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Di sini kehidupan politik dibagi menjadi 2 sektor. Ada sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan dan sektor pemerintahan, yakni berfungsi sebagai memberikan output berupa kebijakan yang merupakan keputusan politik. Berikutnya ada aspek ekonomi. Seluruh kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat ada aspek sosial budaya. Pada hakikatnya merupakan pergaulan hidup dalam bermasyarakat dan yang mengandung nilai solidaritas yang menumbuhkan gagasan sebagai pendukung penggerak kehidupan. Nilai-nilai sosial budaya yang merupakan bangsa Indonesia harus dilestarikan sebagai salah satu ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia
Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab antara rakyat dan pemerintah untuk menjaga dan melestarikannya. Dan berikut yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pemerintah, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, yang mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi THG, baik datang dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Untuk saran pada materi yang sudah kita paparkan adalah ketahanan nasional adalah kondisi dinamik yang mengandung kekuatan nasional dalam menghadapi suatu ancaman, tantangan, serta hambatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan keutuhan bangsa, maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, kita sebagai generasi muda serta sebagai mahasiswa harus mampu memberikan contoh bagaimana menerapkan sikap pertahanan nasional yang baik dan benar terhadap generasi selanjutnya. Dengan memperkuat ketahanan nasional, maka tercapailah kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.